Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang aliran Jabariyah, sejarah dan pemikirannya. Namun sebelum kita mulai mempresentasi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Dana Ina Hasan. Yang kedua, Dian Ayu Listiana. Yang ketiga, Dimas Oka Pratama. Saya akan mempresentasikan yaitu pengertian Al-Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Asy-Syarafani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini betul melakukan perbuatan, tetapi perbuatan itu dalam keadaan terpaksa. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam Kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar, yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Latar belakang munculnya Al-Jabariyah. Adapun mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabariyah tidak ada penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang panas, ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Artinya, banyak tergantung dengan alam sehingga menyebabkan mereka kepada paham fatalisme. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang awal lahirnya aliran ini, dalam Al-Quran sendiri banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan tentang latar belakang lahirnya paham Jabariyah. Di antaranya A. Quran Surat As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang B. Quran Surat Al-Anfal yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang C. Quran Surat Al-Insan ayat 30 artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas Oka Pratama. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tokoh-tokoh Al-Jabariyah dan sakti-sakti Al-Jabariyah. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Oka Pratama dengan NIM 207200079. Tokoh-tokoh Al-Jabariyah.
Jam bin Sofwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jam bin Sofwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah atau operator. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Kemudian yang kedua adalah Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia dipercaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah, tetapi setelah tampak pikiran-pikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan Jam serta mentransfer pikirannya kepada Jam untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Kemudian yang ketiga adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Di antaranya pendapat adalah tidak semua perbuatan manusia bergantung pada Tuhan secara mutlak. Artinya Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan itu positif maupun negatif. Tetapi dalam melakukan perbuatan itu manusia mempunyai andil. Yang keempat adalah Dirar bin Amr. Pendapat tentang perbuatan manusia dengan Husain An-Najjar, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Secara tegas, Dirar mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Tuhan, tetapi oleh manusia itu sendiri. Manusia turut berperan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Sakti-sakti dalam Al-Jabariyah. Menurut Syah Rostani, terdapat 3 golongan dalam Jabariyah, yaitu 1. Jahmiyah. Jahmiyah adalah sekte para pengikut Jam bin Sofwan, adalah salah seorang yang paling berjasa besar dalam mengembangkan aliran Jabariyah. Ajaran Jahmiyah yang terpenting adalah Al-Bari Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta lagi Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifatkan dengan sifat yang dimiliki makhluknya seperti sifat hidup dan mengetahui, karena penyifatan seperti itu mengandung pengertian penyerupaan Tuhan dengan makhluknya, padahal penyerupa seperti itu tidak mungkin terjadi. 2. Najjariyah. Sekte ini dipimpin oleh Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Ajaran yang dikemukakan bahwa kehendak terhadap dirinya sendiri sebagaimana Allah mengetahui dirinya. Tuhan menghendaki kebaikan dan kejelekan sebagaimana ia menghendaki manfaat dan mudarat. Yang ketiga, Dirariyah. Sekte ini dipimpin oleh Dirar bin Amr dan Hafs al-Fard. Kedua pemimpin tersebut sepakat meniadakan sifat-sifat Tuhan, dan keduanya juga berpendirian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui dan Maha kuasa, dalam pengertian bahwa Al-Quran itu tidak jahil atau bodoh dan tidak pula ajiz atau lemah. Dari ketiga golongan ini, Syah Rostani mengklarifikasikan menjadi 2 bagian besar. Pertama, Jabariyah murni yang berpendapat bahwa tindakan maupun kemampuan manusia melakukan seutuh kemauan atau perbuatan tidak efektif sama sekali. Kedua, Jabariyah moderat yang berpandangan bahwa manusia mempunyai sedikit kemampuan untuk mewujudkan kehendak dan perbuatannya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Ayulistiana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dimas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Ayulistiana dengan NIM 207200078. Materi selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran Al-Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak mampu berbuat apa-apa, bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari Tuhan dan merupakan kehendaknya yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia tidak punya kehendak dan pilihan. Ajaran ini dikemukakan oleh Jaham bin Sofwan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Begitupun dengan yang lainnya. Hanya Tuhan yang kekal. Yang ketiga, iman adalah makrifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati. Artinya bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardu dan melakukan dosa besar. Tetap dikatakan beriman walaupun tanpa amal.
Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala sifat keserupaan dengan makhluknya, maka Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai makhluk adalah baru dan terpisah dari Allah, tidak dapat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang keenam, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Teori ini dikemukakan oleh Al-Asy'ari yang disebut teori kasab, sementara An-Najjar mengaplikasikannya dengan ide bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan, sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Jadi kesimpulannya, paham Jabariyah memandang manusia sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Manusia tidak sanggup mewujudkan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan kehendak dan pilihan bebasnya. Pendeknya, perbuatan-perbuatan itu hanyalah dipaksakan Tuhan kepada manusia. Paham Jabariyah terpecah ke dalam dua kelompok, ekstrim dan moderat. Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan mewakili kelompok ekstrim, sedangkan Husain al-Najjar dan Dirar bin Amr mewakili kelompok moderat. Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh pemikirannya adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini betul melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya itu dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.